dijatuhkan kepada orang yang sengaja menyenggama melalui kemaluan atau anus. Sedangkan kepada orang yang disenggama tidak dijatuhkan, baik laki-laki maupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Setiap muslim yang menjalankan puasa di bulan Ramadan diuji kesabarannya dalam berbagai hal, mulai dari menahan rasa lapar dan haus hingga menahan hawa nafsu selama menjalankan ibadah puasa. Lantas selama bulan suci Ramadan, bagaimana ketentuan hubungan badan pasangan suami istri atau pasutri, terlebih siang hari dan saat masih menjalankan puasa? Sebab puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat muslim dan termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Dalam menjalankan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Salah satu syarat sah puasa adalah mampu menahan segala hawa nafsu, termasuk nafsu syahwat. Dan bagaimana hukumnya? Batalkan puasanya. Sejatinya, hubungan badan pasutri saat bulan Ramadan tetap diperbolehkan, bahkan tak membatalkan puasa, asalkan dilakukan di malam hari. Kepala Kementerian Agama atau Kemenak, Kota Solo, Musta'in Ahmad menjelaskan, berhubungan badan antara suami dan istri saat bulan Ramadan tidak akan membatalkan puasa. Namun hal itu berlaku bila hubungan badan yang dilakukan pasutri itu dilakukan pada malam hari sebelum waktu sholat subuh tiba. Apabila berhubungan badan dilakukan pada siang hari ketika masih dalam keadaan berpuasa, ia menegaskan praktis membatalkan puasa. Bila dilakukan siang hari berhubungan badan, ia akan membatalkan puasanya, tegas Musta'in. Ia menerangkan bahwa hal itu sudah diatur secara jelas di dalam Al-Quran, yakni Surat Al-Baqarah ayat 187. Diperbolehkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kalian. Hal tersebut sama halnya jika karena tertidur lalu bermimpi sampai mengeluarkan sperma, maka tidak batal puasanya. Hal itu seperti penjelasan hadis berikut. Aisyah dan Ummi Salamah berkata, Rasulullah di saat subuh dalam keadaan junub setelah bersetubuh, bukan karena mimpi. Beliau tidak membatalkan puasanya dan tidak mengqadhonya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, lain halnya jika melakukan hubungan badan di siang hari. Maka jika hal ini dilakukan, tentu dapat membatalkan puasa. Terdapat juga hadis dari riwayat Bukhari yang menerangkan soal larangan berhubungan badan di siang hari saat bulan Ramadan. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, "Celakalah saya wahai Rasulullah." Rasul bertanya, "Apa yang mencelakakan kamu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah mencampur istri saya di siang hari di bulan Ramadan." Lalu Rasul bertanya, "Apakah kamu mampu memerdekakan hamba budak?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Rasul kemudian bertanya lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan terus-menerus?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Rasul melanjutkan pertanyaan, "Apakah kamu mampu memberi makanan 60 orang miskin?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Laki-laki itu kemudian duduk. Kemudian datanglah seorang kepada Nabi Muhammad SAW membawa 1 keranjang kurma. Rasulullah bersabda, "Sedekahkan kurma ini." Laki-laki itu bertanya, "Adakah sedekahkan ini harus diberikan kepada orang-orang yang lebih fakir daripada saya? Di sekitar sini tidak ada satupun penghuni rumah yang lebih memerlukan kurma itu daripada saya." Lalu Rasulullah tertawa sehingga kelihatan giginya sebelah dalam. Kemudian berkata, "Pergilah dan berikanlah kurma itu kepada penghuni rumahnya untuk dimakan." Kesimpulan dari hadis di atas ialah bahwa orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan karena disengaja dan bukan karena lupa, maka ia harus memerdekakan seorang budak. Jikalau tidak mampu, berpuasalah selama 2 bulan terus-menerus. Jika tidak mampu berpuasa, bersedekah untuk 60 orang miskin. Jikalau tidak mampu juga, bersedekah menurut kemampuannya. Kapan sebaiknya suami istri berhubungan badan di bulan Ramadan? Bagi pasangan suami istri yang normal, berhubungan badan merupakan kebutuhan biologis yang tak terelakkan.
Imam Junaid, seorang tokoh sufi kenamaan, bahkan mengibaratkan berhubungan badan suami istri ini layaknya kebutuhan akan makan. Simak tanya jawab mengenai hal itu bersama Ustadz Mahbub Mahfi, Wakil Sekretaris Lembaga Bahsul Musail atau LBM PBNU. Berhubungan badan antara suami dan istri mungkin tidak dilarang pada bulan Ramadan, tapi kapan sebaiknya hal itu dilakukan agar tidak mengganggu ibadah di bulan suci ini? Pada bulan suci Ramadan, pasangan suami istri tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan badan di siang hari karena bisa membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya itu, tetapi juga wajib membayar kafarat atau denda atas perbuatan tersebut. Karena itu, maka pemenuhan hasrat seksual pada bulan suci Ramadan hanya bisa dilakukan pada malam hari di bulan suci Ramadan. Lantas, kapankah waktu yang tepat untuk melakukan hubungan tersebut pada bulan suci Ramadan? Secara spesifik, kami belum menemukan penjelasan yang memadai mengenai waktu hubungan badan suami istri di malam bulan suci Ramadan. Namun yang jelas, hubungan suami istri sebaiknya dilakukan pada saat pikiran dalam kondisi tenang dan fresh. Hal ini sebagaimana ijma para ulama yang menyatakan bahwa hubungan badan suami istri yang dilakukan dalam kondisi pikiran tidak fresh itu bisa menimbulkan dampak negatif. Karena itu, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hubungan suami istri sebaiknya dilakukan pada akhir malam. Alasan yang dikemukakan beliau adalah biasanya pada awal malam, pikiran orang masih semrawut dan dipenuhi dengan berbagai problem. Ibnu Hajar berkata, mengakhirkan hubungan badan sampai akhir malam itu lebih utama, karena pada awal malam biasanya pikiran orang itu masih belum fresh. Sedangkan menurut ijma, para ulama berhubungan badan dalam kondisi pikiran masih semrawut itu bisa menimbulkan dampak negatif. Lihat Abu Al-Hasan Al-Mubarakafuri, Mira Al-Mafati, Syarhu Misa Al-Misahabib, Juz 4, halaman 324. Jika pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tidak ditarik dalam konteks hubungan suami istri ini, maka hubungan badan sebaiknya dilakukan menjelang sahur, yaitu setelah istirahat tidur malam. Dan tentu sebaiknya diawali dengan sholat tahajud terlebih dahulu, dan setelah mandi dilanjutkan dengan sahur. Bagaimanakah jika dilakukan setelah berbuka puasa? Ada juga riwayat yang dikemukakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ilyahnya yang menyatakan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang dikenal sebagai sosok yang zuhud dan alim mengawali buka puasa dengan berhubungan badan, dan kadang hal tersebut dilakukan sebelum sholat maghrib. Setelah itu baru mandi dan mengerjakan sholat. Namun riwayat ini tidak menjelaskan secara pasti seberapa seringnya Ibnu Umar radhiyallahu an melakukannya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau termasuk sahabat yang zuhud dan alim, bahwa ia berbuka puasa dengan jima sebelum makan. Kadang-kadang beliau melakukan jimanya sebelum mengerjakan sholat maghrib, kemudian mandi dan mengerjakan sholat. Dan hal tersebut dilakukan untuk memfokuskan hati beribadah kepada Allah. Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 2, halaman 33. Apa yang dilakukan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an masih menyisakan pertanyaan, yaitu apakah orang yang menyegerakan berbuka puasa dengan jima itu juga akan mendapatkan pahala kesunahan sebagaimana ia mendapatkannya dengan mensegerakan berbuka puasa dengan makanan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu yang disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan untuk berbuka puasa ketika sudah masuk waktunya. Dan menurut pendapat yang mutamad yang dapat dijadikan pegangan di kalangan mazhab Syafi'i, bahwa menyegerakan berbuka puasa dengan jima tidak mendapatkan pahala kesunahannya. Demikian sebagaimana dikemukakan Kiai Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihaya Az-Zain sebagai berikut. Pendapat yang mutamad didapat dijadikan pegangan adalah tidak terdapat kesunahan menyegerakan berbuka puasa dengan jima karena jima dapat melemahkan stamina. Kiai Nawawi Banten, Nihaya Az-Zain, halaman 194. Terlepas dari perbedaan penjelasan dalam soal hubungan badan suami istri ini, maka hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa waktu yang baik untuk melakukan hubungan badan suami istri di malam bulan suci Ramadan adalah ketika kondisi fisik fit dan pikiran fresh. Sebab menurut ijma para ulama, hubungan badan yang dilakukan dalam kondisi pikiran yang tidak fresh itu bisa menimbulkan dampak negatif. Kafarat atau denda
hubungan badan saat puasa Ramadan. Atas dasar itu pula, para ulama fikih terutama ulama fikih Syafi'i sepakat untuk menetapkan kafarat tersebut. Antara lain yang dilakukan Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safina Al-Najah atau terbitan Darul Ilya cetakan pertama tanpa tahun halaman 112 sebagaimana petikan berikut. Selain qada, juga wajib kifarah udama disertai tazir bagi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan sehari penuh dengan senggama yang sesungguhnya, dan dengan senggama itu pelakunya berdosa karena puasanya. Mengingat pentingnya pembahasan kafarat tersebut, kiranya perlu dirinci model pelanggaran senggama seperti apa yang mengakibatkan pelakunya harus terkena sanksi sebagaimana di atas. Dalam Kasifah Al-Saja, terbitan Darul Ilya, cetakan pertama tanpa tahun, halaman 112, Syekh Nawawi Al-Bantani merinci 11 persyaratan jatuhnya kifarah utama. Berikut adalah 11 persyaratan dimaksud disertai penjelasan secukupnya dari kitab Asna Al-Matalib Fisar Raud Al-Talib karya Syekh Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Ansori, cetakan Darul Kitab Al-Islami tanpa tahun, jilid pertama, mulai dari halaman 425, yaitu yang pertama, kewajiban kifarah utma dijatuhkan kepada orang yang sengaja menyenggama melalui kemaluan atau anus, sedangkan kepada orang yang disenggama tidak dijatuhkan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu seperti yang dikemukakan dalam Asna Al-Matalib. Tidak kafarat bagi wanita yang disenggama, sebab ia tidak diperintah melakukannya kecuali laki-laki yang menyenggamanya. Berdasarkan hadis, tidak beda dengan mahar, sanksi kafarat ini hanya dikhususkan bagi laki-laki yang menyenggama, sehingga tidak ada kewajiban bagi wanita yang disenggama juga kepada laki-laki yang disenggama sebagai yang dikutip oleh Ibnu Al-Rifah. Yang kedua, kafarat ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama. Dilakukannya secara sengaja, menyadari sedang berpuasa, tahu keharamannya, kendati dirinya tidak tahu kewajiban kafarat itu. Sehingga jika ia merusak puasanya terlebih dahulu dengan yang lain, seperti makanan, kemudian bersenggama, maka tidak ada kafarat baginya, sebagaimana dalam Asna Al-Matalib. Maksud kami, dengan senggama mengecualikan orang yang sebelumnya membatalkan puasa dengan selain senggama, kemudian ia bersenggama, maka tidak kewajiban kafarat di dalamnya. Begitu pula jika ia dipaksa melakukannya karena lupa dan karena ketidaktahuan yang diampuni, maka tidak perlu kafarat baginya. Yang ketiga, yang dirusak adalah ibadah puasa. Selain ibadah puasa, seperti ibadah sholat atau iktikaf, tidak ada kewajiban kafarat. Yang keempat, yang dirusak adalah puasa diri sendiri. Berbeda halnya jika yang dirusak adalah puasa orang lain, seperti seorang musafir atau orang sakit merusak puasa istrinya. Andai ada uzur yang membolehkan senggama seperti perjalanan jauh atau yang lain, kemudian seseorang bersenggama dengan istrinya, padahal istrinya sedang berpuasa dan menginginkan itu, maka tidak ada kewajiban kafarat bagi orang tersebut, walau telah merusak puasa istrinya. Yang kelima, senggama dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun masuknya bulan Ramadan karena hasil pengamatan diri sendiri terhadap hilal atau karena informasi yang dipercaya, maksud kami dengan bulan Ramadan adalah mengecualikan puasa qada, puasa nazar, dan sebagainya, sehingga tidak ada kafarat karena rusaknya puasa-puasa tersebut berdasarkan nas yang ada, sebab bulan tersebut diistimewakan dengan sejumlah keutamaan yang tak tertandingi oleh bulan-bulan yang lain. Yang keenam, kafarat dijatuhkan karena aktivitas senggama, meskipun aktivitasnya berupa anal seks, baik dengan manusia, dengan mayat, maupun dengan hewan, walaupun tak sampai keluar sperma. Berbeda halnya dengan aktivitas seksual yang lain, seperti onani, masturbasi, dan oral seks walaupun hingga keluar sperma. Maka beberapa aktivitas seksual terakhir ini tidak mewajibkan kafarat. Yang ketujuh, sang pelaku berdosa karena membatalkan puasanya dengan senggama. Berbeda halnya jika sang pelaku masih anak-anak atau belum ditaklif, atau orang yang musafir dan orang sakit, lalu keduanya bersenggama karena merasa memiliki keringanan atau rusah. Pasalnya, mereka tidak berdosa dengan senggama mereka. Andai ada uzur yang membolehkan senggama seperti perjalanan jauh atau yang lain, kemudian seseorang senggama dengan istrinya, padahal istrinya sedang berpuasa dan menginginkan itu, maka tidak ada kewajiban kafarat,
bagi orang tersebut walau telah merusak puasa istrinya. Yang kedelapan, dosa senggema pelaku hanya karena puasa. Maksud pernyataan kami, karena puasa adalah mengeluarkan orang yang berpergian jauh atau orang sakit lalu berzina atau mencampur istrinya tanpa merasa punya rukhsah, maka tidak ada kafarat baginya, sebab ia berdosa karena zina atau karena puasa tapi tak merasa punya rukhsah atau keringanan. Yang kesembilan, yang dirusak haruslah puasa sehari penuh dan pelakunya dikategorikan sebagai orang yang wajib berpuasa dalam sisa hari setelah senggemanya, sehingga orang yang pada suatu hari bersenggema tanpa ada alasan kemudian mengalami tunagrahita atau meninggal dunia pada sisa hari tersebut, berarti ia tidak dianggap merusak sehari penuh. Yang ke-10, waktu yang dipakai pelaku bersenggema tidak samar dan tidak diragukan. Berbeda halnya jika ia mengira waktu masih malam, waktu sudah masuk malam, atau meragukan salah satunya. Namun ternyata waktu sudah siang atau masih siang. Begitu pula bila ia makan karena lupa, lantas mengira puasanya sudah batal, lalu bersenggema secara sengaja, maka tidak ada kafarat. Demikian halnya seandainya ada seseorang mencampuri istrinya karena mengira masih malam, namun ternyata sudah siang, maka tidak ada kewajiban kafarat baginya, karena ia melakukan itu atas dasar keyakinan dirinya belum berpuasa. Dengan demikian, orang yang mengetahui waktu sudah siang atau masih siang, maka mestinya ia seketika menghentikan senggemanya dan kembali bersimak disertai qada di hari yang lain. Sebab jika tidak, ia akan dijatuhi kewajiban kafarat karena sengaja melanjutkannya. Jika fajar terbit, sedangkan seseorang sedang bersenggema, namun tetap meneruskannya, maka berdasarkan nas yang paling sahih, ia wajib menjalankan kafarat, walaupun tertolaknya kerusakan puasa dalam kondisi ini atau karena puasanya tidak sah. Nomor 11, senggema yakni dilakukan di bulan Ramadan. Berbeda halnya jika pelaku tidak yakin dirinya sudah memasuki bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa dengan hasil ijtihadnya dan membatalkan puasanya dengan senggema, namun ijtihadnya ternyata salah, maka tidak ada kewajiban kafarat baginya. Allahu a'lam. Sahabat yang beriman, dan ini kesehatan dan waktu terbaik untuk berhubungan intim saat puasa. Saat malam hari, setelah buka puasa sampai menjelang fajar adalah waktu terbaik untuk melakukan hubungan intim. Ada baiknya hubungan intim dilakukan setelah pasangan melakukan kewajiban agama dan makan. Dikhawatirkan kalau pasangan melakukan hubungan intim sebelum makan akan menyebabkan badan semakin lemas karena tubuh masih membutuhkan asupan energi. Tidak ada pelanggaran melakukan hubungan intim saat puasa, asalkan sesuai dengan kaidah agama, dalam artian tidak membuat puasa sampai jadi batal. Apalagi hubungan intim memberikan banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan emosional buat pasangan yang sudah berkeluarga. Emosi yang positif sangat penting untuk dibangun di bulan puasa, dan tetap rutin melakukan hubungan intim dapat membantu membangun emosi positif tersebut. Dan berikut manfaat melakukan hubungan intim saat puasa. Yang pertama, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Orang yang melakukan hubungan intim memiliki kemampuan lebih tinggi melindungi diri dari kuman dan virus. Para peneliti di Wilkes University di Pennsylvania menemukan bahwa mahasiswa yang melakukan hubungan intim sekali atau 2 kali seminggu memiliki tingkat antibodi tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang kurang sering berhubungan intim. Walaupun begitu, melakukan hubungan intim secara rutin tidak menjadi jaminan sistem kekebalan tubuh tetap terjaga. Kamu tetap perlu menjaga pola makan dengan benar, tetapi aktif tidur yang cukup dan melakukan hubungan intim yang sehat. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara seks dan tekanan darah rendah, kata Joseph G. Pinzon, MD, CAO, dan Direktur Medis Amai Wellness. Hubungan intim secara khusus bukan masturbasi atau menurunkan tekanan darah sistolik. Yang ketiga, olahraga menyenangkan. Seks ataupun hubungan intim dihitung sebagai olahraga ataupun latihan yang menyenangkan. Seks menghabiskan 5 kalori per menit, 4 kalori lebih banyak daripada menonton TV. Ini dapat meningkatkan detak jantung dan melatih otot-otot tertentu karena hubungan intim juga menggunakan berbagai otot. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung.
kehidupan seks yang baik memberikan dampak yang positif untuk kesehatan jantung. Seks membantu menjaga kadar estrogen dan testosteron kamu seimbang. Yang kelima, mengurangi sakit. Orgasme dapat menghalangi rasa sakit, kata Barry R. Komisaruk, PhD, seorang profesor layanan terkemuka di Rutgers, Universitas Negeri New Jersey. Ini melepaskan hormon yang membantu meningkatkan ambang rasa sakit. Simulasi tanpa orgasme juga bisa dilakukan. Rangsangan pada Miss V juga dapat memblokir sakit punggung dan kaki kronis. Rangsangan pada area genital juga dapat mengurangi kram menstruasi, nyeri rematik, dan dalam beberapa kasus bahkan sakit kepala. Dan sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.